Salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih kepada Tuhan Guru kami fal yatafaddal mazkura. Masuk ya saya tiga anak. Satu, dua. Tes. Aman baik. Anak bisu. Soalnya ya. Pangalu. Ima. Biar Bang, boleh Bang? Hah? Bisa main. Satu dua. Bisa deh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث العين حق صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. المكرم المحترمون yang dimuliakan Allah, Ustaz, muallim kita, guru kita, ajangan kita yang Allah Ta'ala cintai, semoga wastaqamallah bistiqamah amin wa nafa'allah bi'ulumi amin wa talallah fi umri amin wa zawwajakallah bihurun ain amin ya mujib as-sa'ilin ya rabbal alamin. Kemudian kepada sahibul bait, kepada para muallimin hatta bangun ayah nabi kum sesudena nasian jasian julu nomor kumpul majelis taklim sangat mulia nomor mukun di bahaude ada buat nama dia. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan bulan Sya'ban adalah merupakan episode daripada bulan Rajab. Main tuh, cuma politik. Satu. Tuh dah. Sya'ban adalah merupakan cerita kedua daripada bulan Rajab, yang artinya orang yang ketika akan masuk bulan Ramadan, kalau Sya'ban Rajabnya adalah bermasalah, maka Ramadan tidak akan pernah dicapai dalam penuh dengan hikmah. Saudara kaum muslimin, ada satu doa yang senantiasa kita amalkan dan diajarkan para salafus shalihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, Sya'ban kami, Ramadan kami, dan hasilkan segala hajat dan keinginan kami. Yang artinya hasil maqasidna adalah bulan Syawal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau tiga-tiganya kita kawinkan, inilah yang dinamakan dengan dalian natolu. Insyaallah tungkus insyaallah. Apabila satu ketinggalan, lalai dalam bulan Rajabnya, Sya'ban Anda isi, Ramadan Anda isi, namun Rajab lalai, alfa tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka tungkislah warna indah tungkus. Berarti hasil maqasidana ini kalau kita kawinkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'ala niran." Orang yang berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Maka artinya bahagia adalah yang Rajabnya benar-benar diisi, yang Sya'bannya benar-benar diisi, yang Ramadannya kemudian benar-benar diisi. Maka hasil maqasidana sama dengan la'allakum tattaqun, sama dengan bulan Syawal yang penuh dengan kemenangan, bukan bulan yang penuh dengan pecundang. Saudara kaum muslimin, maka Rajab sudahlah usai, Rajab sudahlah menjadi masa lalu untuk kita, Rajab sudahlah pergi meninggalkan kita. Tinggal Sya'ban kesempatan kedua, Ramadan adalah kesempatan selanjutnya. Kalau Sya'ban juga kita samakan dengan Rajab, bulan yang kita lalaikan, maka rugilah dalam kehidupan kita. Saudara kaum muslimin, karena Anda ketinggalan satu nyawa. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan namun seruh dong kawan nasamu nyawa naon ima kon kawin kon turu-turu so hasil maqasidana. Saudara kaum muslimin, Sya'ban kalaulah bulan Rajab, cerita tentang perjalanan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Maka kita ambil password, kita ambil kata sandinya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi, seorang hamba yang Allah Ta'ala perjalankan. Siapa yang dinamakan dengan hamba? Konteksnya para ulama-ulama kita menjelaskan, ibadah apapun yang kita lakukan dalam hidup, salat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, haji yang kita kerjakan, kalau bukan pelaksananya, pelakonnya atau yang memperbuat adalah kedudukan seorang hamba, maka salat dan ibadahnya cuma sekedar melepas sebuah kewajiban. Maka hamba dulu yang perlu kita atur. Sudahkah kita menjadi seorang hamba? Kalau sudah menjadi seorang hamba, maka siap diatur oleh Allah.
Karena Muhammad seorang hamba diperjalankan dalam satu hal yang sangat luar biasa, menjadi satu cerita yang sangat luar biasa. Kalau seorang umat menjadi seorang hamba, sholatnya insya Allah dia adalah seorang hamba, menjadi sholat yang sangat luar biasa. Namun kalau belum menjadi seorang hamba, on mengkang sobahat kalau kon namar ibadah tabung kekengon. Di bung kekengon maksudnya sholat hanya sekedar melepas sebuah kewajiban dan tuntutan. Berangkat ke masjid pakai sandal yang diikat, pulang dari masjid pakai sepatu yang mengkilat. Puasa Ramadan sih oke, tapi ngomongin orang gak pernah alfa dan ketinggalan. Berangkat haji bukan haji mabrur, tapi haji mabrur, setidaknya menjadi haji muhyiddin, saudara. Kenapa? Karena memang hajinya bukan seorang hamba yang melaksanakan hajinya, saudara kaum muslimin. Makanya kata kunci dalam ibadah Rajab, dalam ibadah salat itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Kalau umat Muhammad belum menjadi seorang hamba, Anda tidak akan pernah diperjalankan. Betul. Dalam Al-Quran ada namanya adalah tafsirul Quran bil Quran. Dalam usul fikih, Al-Qurannya Allah ditafsirkan dengan firmannya Allah. Siapa yang dinamakan dengan hamba? Banyak karakter yang dituntut Allah untuk menjadi sosok seorang hamba. Salah satunya saudara kaum muslimin pada surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba Allah, yakni hamba yang diperjalankan ini, sifat yang mesti dia miliki, attitude yang mesti dia miliki, karakter yang harus dia punyai adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas bumi, tidak membusungkan dada, tidak cakap pinggang, bukan sok-sokan, bukan sok luar biasa. Inda marraja bulutotna, inda konsenidokon dia sunarawa. Mengerti dia kan? Adong dalam keras kepala dan ustadznya malini ustadzna. Allah, topet ampulok nunggo dan kojar ampulok nunggo dangon. Nonton kan? Ben ustad naik hantamnya ceramah opat jom. Oh, mulai merbaju dengan sampai kamar saraor. Ben lambat na ceramah naon. Ben lambat na horokan maksudnya. Alak-alak na sunon tuan, ini bukan hauna namanya. Maka yang mencari kemenangan bukanlah hauna. Yang ingin di atas bukanlah hauna. Yang ingin orang paling hebat dipandang hebat bukan orang hauna. Yang dinamakan hauna adalah membuat ilmu ni uting angkang, biar maksudnya pamalim-malim kon majuruk-juruk na penting dapat iragai, maksudnya tampar marsi pawadangan on mana penting kita miliki sifat dilak mandeling insyaallah somar kombang kehidupan tahun di mana-mana pun Anda berada. Maka ini hauna kalau diterjemahkan dalam ungkapan bahasa Mandailing, hidupnya di atas bumi tampar marsi pawadangan. Artinya gak perlu kita perkenalkan kepada dunia bahwa inilah saya, tapi tundukkan diri Anda kepada Allah, biar Allah yang akan memperkenalkan Anda, saudara kaum muslimin. Muhammad tidak pernah mengumumkan bahwa Muhammad adalah orang hebat. Muhammad tidak pernah mengumumkan bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi karena karakter yang dimilikinya bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah segala sesuatu yang diistinadkan, disandarkan kepada Allah, yang atas nama lillah, yang atas nama Allah dia melangkah insya Allah, maka akan dam wa tasal, tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Betul? Anda bersandar kepada tembok yang kuat, temboknya akan ambruk dan anjlok. Anda bersandar kepada kedudukan dan jabatan, besok Anda akan menjadi pensiun. Bersandar kepada harta Anda ludes kalau dihabiskan. Bersandar kepada orang tua bakal meninggal dunia. Bersandar kepada suami Anda bakal jadi tua. Tapi kalau bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan pernah mati, bahkan tidur tidak akan pernah. Maka inilah langkahnya Muhammad, sehingga diperjalankan umat Muhammad harus bersandar kepada Allah yang dalam Al-Quran bahasanya hauna, tidak membusungkan dada, tidak cakap pinggung jadi sok luar biasa, tapi tetap mengalah demi untuk sebuah kemenangan. Betul? Makanya anggo dong sifat tangkang warna anggo hoda denganna au beda denganna anggo jahatku au beda betengna. Anda belum menjadi seorang hamba. Anggo dong lebih istilah au nagodang nahodoro tubagas au orang tua, Anda belum menjadi seorang hamba. Kalau Anda masih membalas kebaikan orang, Anda belum menjadi seorang hamba. Hal tersulit, kata Imam Syafi'i, tersenyum ketika batin Anda merintih, dermawan ketika Anda miskin, berbahagia ketika Anda menangis. Kalau Anda bahagia saat Anda terhibur hati, itu soal biasa. Tapi kalau Anda tampakkan senyum batin Anda merintih, batin Anda sedang meriang, maka inilah sosok yang sangat luar biasa. Betul? Maka kalau mau luar biasa, lakukan sesuatu yang luar biasa. Makanya Muhammad dikenal bukan karena dia perkenalkan nama, tapi karena karakter yang dimiliki sang baginda Muhammad, dan sifat beliau adalah hauna, gampang mengalah terhadap apapun. Kita saksikan bagaimana peristiwa saat Hajar Aswad jatuh dari tempatnya. Semua berbondong-bondong membusungkan dada para kufar Quraisy, dan mereka mengatakan kami yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula.
Satu mengatakan kita adalah kafilah yang paling besar, yang satu ngomong kita adalah kafilah yang paling kuat. Akhirnya mereka putuskan siapa yang lebih dahulu masuk ke masjid pada waktu salat subuh, dialah yang lebih berhak untuk mengangkat Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Muhammad lebih dahulu, saudara. Apakah serta merta Nabi mengangkat sendiri? Tidak. Maka dia yompangkonia serobenia, baru kemudian dia katakan karena 4 kafilah yang berantem, silahkan anda pegang satu, anda pegang satu, anda pegang satu, anda pegang satu. 4 kafilah berantem yang miskomunikasi sama-sama mengangkat, baru kemudian tangan sang mulia Nabi Muhammad mengangkatnya ke tempatnya semula. Ini namanya ilmu hauna, saudara kaum muslimin. Ini ada bongkang, ada buruan ulangan tidur, dia ada buru, tolong mocem ada buruan. Sama dun ayah pengen penasam masuk dawan dia na pertama cap kucing. Napa duana cap kokong, ada kokong, dan ini saja kan. Napa tuluna cap bodat. Sifat do indah alakna. Dan sebelum kutu bahasa bodat, ini saja. Oh bodat, ini saja. Pendok di bodat. Siapalah saya? Kalau ada orang marah-marah, saya terus yang dipanggil ning bodat, dia kan? Ngurung kalau nomor oh bodat ning saja. Ada betul di bodat saya salawan, kan memang kan? Dah tersinggung de tuan bodat. On ilmu haun warna, ilmu gampang mengalah dari sebuah kemenangan. Bagaimana ilmunya ini? Karakter manusia ada 3 macam. Karakter seorang suami ada 3 macam. Karakter seorang istri ada 3 macam. Ada yang karakternya seperti kucing, dia deh malim ijolomu silok kosotik ilo tapia ikan selende. Adong mereka, adong ison indah, ide isadu. No, dawan bakasna, cuma dadat rotusot. Yang kedua, ada yang sifat karakternya adalah seperti monyet, maaf, ya kan? Dalam satu ungkapan dikatakan, Habib Abdurrahman Al-Adrus dalam kitab Kifayatul Azkiyah, man laysa lahu dzikrun falaysa bidzakar. Orang yang enggak punya zikir bukanlah seorang cowok. Wa man laysa lahu wirdun fahuwa kirdun. Yang enggak punya wirid maka dia adalah monyet. Wa man laysa lahu adabun fahuwa dubbun. Kalau dia tidak punya adab maka dia adalah beruang semut, maksudnya. Wa man la yaqra al-ihya falaysa lahu haya. Yang tidak baca kitab Ihya Ulumuddin maka dia enggak bakal punya sifat malu. Wa man la ya'rif al-muhadzab karangan Imam Nawawi fala ya'rif al-madhhab. Yang tidak membaca al-muhadzab maka tidak akan pernah mengenal madhab. Artinya saudara kaum muslimin, timpang pilih perlu kelengkapan dalam hidup. Dia tentang sifat naon. Sifat naon adalah tarsongon bodat, denggan iruntus arambin iruntus ya deh te aha beden ko dorne yung gini iya ho adong dena songonia nasonoan inda bururang pution, inda buru nasution, inda buru lubis, apalagi buru kebumen. Aje aman aje saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya paling denggan angkang on manasongon kokong dah niki daw tinggal kon ko bagas yaman ko dia bagasmu mengurus galak na setan dan dia ikungkungi iya, betul loh. Rotuan dia maksudnya ipisan-pisan dia orbos ya iya pusa-pusia on madangkang jalakion dah. Jadi pada mandoho ya Allah jadikanlah istriku seperti kokong. Sifatnya bukan orangnya kan, sifatnya. Kenapa? Karena binatang terbaik saudara yang karakternya sangat identik dengan Islam adalah yaitu karakter seperti anjing, punya kesetiaan dan kesejatian yang takkan terbandingkan, dan dia akan tetap mengalah untuk sang tuan. Dia akan memarahi siapa yang tidak dikenal, dan kalau tuannya datang tanpa disuruh rap dia pusa-pusi hongkang on madangkang jalakion on rap tu bagas bojoli dumonku buat dia apa yang lo jadau lagi masa jo. Oh loh, mau cembuk lagi buat gimbal kok. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rajab pun masuk memberikan peristiwa yang sangat luar biasa, betul. Tadi Syekhuna sudah menjelaskan, Rasul diberangkatkan adalah akibat daripada kegundahan batin yang sangat luar biasa. Kehilangan seorang istri sangatlah sakit, betul. Tapi cinta Muhammad kepada Khadijah bukan seperti cinta kita kepada istri. Anggoy tado ahko kimdon. Pajolo patang istri skoter 2 hari. Anco kat naman jalay maho. Nasuni de kakak, de dapuro, ya di dia bolo.
Ti anggo anak lain dia udah meninggal, liga kakaon iparton ko ni anaknya sampai mati ijaga ya asal sampai bayar sekolah na pala marbaga sa bayar betak na sumasok betul anak lain kini ya. Yung anak layon urusan terakhir. Ningal saja deh. Biar cinta menyambung episode pada selanjutnya harus melepuhkan hati penuh dengan asmara. Nah ningal saja ma. On mabeda lang ng anak layon ada boru. Maka nggak ada makhluk yang paling luar biasa kecuali wanita. Kenapa? Karena manusia yang namanya laki-laki diciptakan dari segumpal tanah. Betul. Gumpal tanah itu ada sifatnya hitam. Ngaben Allah. Tuan ini bukan ada yang sifatnya hitam. Tapi perempuan itu adalah Hawa. Apa itu Hawa? Ju'ilat wa khuliqat min hayyin. Dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dari sosok yang hidup. Makanya yang bisa menghidupkan suasana, yang bisa menghidupkan segala keadaan, bahkan menjadi sumber cinta, yang cintanya mengalahkan pesona Cleopatra yang ada di Mesir. Gak ada kecuali kekuatan cinta seorang perempuan. Betul? Maka saudara kaum muslimin, kalaulah madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, ya kan? Itu masih enak, bisa anda pilih mana madu dan mana racun, betul nggak? Yang susah terkadang racun jadi madu, madu jadi racun, betul nggak? Nah pertanyaannya, apakah ibu-ibu mau madu atau mau racun? Oh mau mah. Nah dia. Nggak dia uduan. Ini mana saya? Nggak tahu apa ini do. Racun mati, ya kan? Madu di luar manis masuk ke rumah pahit, namanya di madu gitu loh kan. Nah saudara kaum muslimin hati-hati, tapi insya Allah biarlah cinta menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Maka singkat cerita, Rajab identik dengan sholat, betul? Tinggi bulan Rajab 27 Rajabnya. Makanya para ulama mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin. Ya Allah, limpahkan kepada kami pohonkan kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami musyahadah para ahli cinta yang meluang cintanya kepadamu. Wabil khalwatin lati khassasta biha sayyidal mursalin. Pahala khalwat yang kau hadapkan kepadamu hina asraita Muhammadan fi lailatas sabiq wal 20, seperti Nabi Muhammad yang diisrakan pada malam 27 Rajab. Maka Rajab itu puncak kemuliaannya adalah tanggal 27 sebab transaksi ibadah salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas gitu sembahyang malalungu so mantap kita dah si Abdul Amal sembahyang di awal waktu dulu dia doh. Saudara kaum muslimin, ini yang pertama, ya kan? Masuk kepada yang kedua, saya persingkat. Masuklah bulan Sya'ban. Apa tuh Sya'ban saudara? Dalam kitab Al-Ghunyah karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sya'ban itu dirangkai daripada 5 huruf. Ini episode kedua setelah bulan Rajab. Shinnya adalah syi'abun wa syarafun. Ma huwa syi'ab? Syi'ab itu artinya adalah puncak ataupun yaitu jalan di antara bukit-bukit maksudnya. Maka kalau anda pengen sampai ke puncak gunung, haruslah melewati jalan dan jalurnya. Mana dia? Ramadan adalah puncak gunungnya, maka jalurnya adalah Sya'bannya, karena Sya'ban bermakna syi'ab, ya kan? Maka saudara kaum muslimin, indah bisa angkang dan tiba-tiba jadilah nama di mengarai. Ada maksudnya kakaon, ada maksudnya pada porwamu, maksudnya paten Ramadanmu, manfaatkan maangkang di bulan Sya'ban dan menjadi orang baik. Gak bisa iman kita jadi orang buat tiba-tiba secara sekonyong-konyong tiba-tiba jadi orang yang sangat alim luar biasa, gak bisa. Tapi harus belajar dari bulan Sya'ban ini. Cobalah anda pura-pura alim di bulan Sya'ban supaya Ramadannya anda menjadi orang alim. Ini maksudnya syiar, artinya perlu membiasakan diri, betul? Perlu membiasakan diri. Kemudian ainnya saya persingkat mengikut mikrofon. Kemudian ainnya adalah ulun. Kalau anda menjadi manusia yang sangat tinggi di hadapan Allah, latihanlah menjadi orang tinggi pada bulan Sya'ban. Birrun Sya'ban, baik adalah orang baik. Kalau pengen jadi orang baik di Ramadan, maka latihanlah jadi orang baik pada bulan Sya'ban. Saudara kaum muslimin, saya katakan dalam hadis Nabi dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang Syekh Sulaiman Al-Khawbani yang ditulis pada tahun 930. Buat pengarangnya adalah darah Mesir namun tinggal di Istanbul alias Turki. Beliau katakan dalam hadis meskipun didoaifkan oleh para ulama-ulama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan umat manusia. Jelas kan? Yang pertama adalah talil Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan. Mana dia?
Mencopat memantau. Yang kedua, wahafidil lisan, yang senantiasa menjaga lisan. Dan ketiga adalah mat'imil ji'an, yang suka memberikan makan kepada orang miskin. Tapi saudara kaum muslimin, kalau pengen jadi orang yang suka baca Quran, gak bisa anda dadakan di Ramadan anda suka baca Quran, Sya'bannya nggak bisa. Kenapa? Karena Sya'ban adalah training anda sebelum tampil kepada sebuah panggung. Ini pemanasan anda untuk menjadi orang baik. Gak bisa tiba-tiba anda jadi orang yang suka baca Quran di Ramadannya, Rajab Sya'bannya tidak ngarat wani. Asring kang Nabi Senin tahu bulan, digoreng dadakan. Ini Nabi say, anggo nggak tahu nggak bisa, ini sudokon. Maka Sya'ban kesempatan anda untuk belajar jadi orang baik. Sya'ban kesempatan anda untuk penguntai gema-gema Al-Quran kalam wahyu ilahi. Maka kalau anda pengen dirindukan surga, belajar dari bulan Sya'ban supaya Ramadannya anda terbiasa. Karena kata orang Padang, anda bisa karena biasa. Betul? Kalau nggak biasa, maka anda tidak akan pernah bisa. Seperti orang yang biasa, insya Allah hidupnya baik. Husnul khatimah akhir kehidupannya. Man asa ala syai'in famata alaihi. Tiang guna dogil ya Tuhan. Najarang do sumbayang. Tedoannya ya Allah, matikanlah aku di masjid niya. Tatap langit tombom tano. Pada bahasa Arab na bahasa Al-Quran na hayhata lima tu'adun. Bahasa di tobang-tobang na tarkotor pirte budayuk ulu mengarai yakin model. Darah Tuhan baik, hayhata lima tu'adun. Kenapa? Bagaimana model anda hidup, begitulah model anda mati kepada Allah. Selesai. Maka ini latihan karena ini panggung sandiwara. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan idza asyu, ya kan? Idza matu, ketika mereka sudah meninggal dunia, maksudnya manusia ini qadin tabahu, mereka telah terbangun. Wa idan tabahu nadimu, ketika mereka telah bangun setelah sampai ke dalam kubur, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka mereka barulah hidup yang sesungguhnya. Ini panggung sandiwara. Maka kalau anda melakukan ini sebagai fakta dan kenyataan, menjadikan hidup adalah sebuah tujuan bukan sebuah perjalanan, anda akan rugi saudara kaum muslimin. Allah sudah ingatkan lewat lisan baginda Muhammad dari 14 abad yang telah silam bahwa dunia adalah panggung sandiwara. Dunia adalah lautan yang sangat luas, ya kan? Dalam kitab Kifatul Azkiya, qala Sayyidina Ali, wa'rifu anna dunya bahrun 'amikun, faj'al safinataka fiha taqwallah. Kalau takwanya enggak ada, anda akan terombang-ambing, diobok-obok, akan ditenggelamkan oleh lautan, dan pada saatnya kita akan berada pada penyesalan yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah ada lagi untuk kembali di masa-masa selanjutnya. Maka saudara kaum muslimin, Sya'ban adalah tempat belajar buat kita, membiasakan diri. Betul. Kedua, kalau pengen dirindukan surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahafidil lisan, menjaga lisan, ya kan? Pengen Ramadan menjaga lisan. Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan dalam kitab Durratun Nasihin. Beliau memasukkan batu ke dalam mulutnya supaya tidak bicara dengan orang lain, ya kan? Beliau memasukkan batu ke dalam mulutnya supaya tidak bicara dengan teman-temannya. Maka saudara, kalau kita pengen menjaga lisan saat Ramadan, latihan pada bulan Sya'ban, hematkan kata-kata anda, simpan kalimat anda, uruskan curhat anda kepada Allah. Tak usah anda bicarakan apapun problem anda kepada orang. Kenapa? Karena setiap orang punya masalah dan dia nggak punya waktu buat mendengarkan kisah anda. Dan yakinkan, alak nama dengan kecek mi dua mo cemi na pertama tahun kon niya tuo. Na padua na Allah. Na borat malalah umurat awang dokon-dokon niya. Homa marhujo del bibirmu. Marposar pasongan 11 unte godang. Na songon me nong numoho na marceritoy marhujo ijur naik. Lupa kan tengendongan. Kalau pas ini mamungkor. Leslo jailan namang kuningi. Hati-hati, menjaga lisan, latihannya adalah bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban sya'bud. Ini adalah jalan untuk latihan saudara kaum muslimin. Dan lanjut, di bulan Sya'ban ini saya persingkat. Mama ni orang ku dia semua ni. Senang ko, sobar ko paginlay. Limang kang peristiwa iso nakin may jelaskan gurun tadi. Na pertama ang kang tahwilul qiblah. Terjadi dipalingkan arah kiblat kepada Nabi. Ketika Rasulullah Mi'raj, maka salatnya diperintahkan adalah menghadap Palestina. Selama kapan? Selama berapa lama? Selama 17 bulan 3 hari atau 1 tahun 5 bulan 3 hari. Ya. Sehingga digunjing para Yahudi Madinah. Nabi senantiasa menangis dalam salatnya. Akhirnya turun perintah. Ketika Rasulullah salat zuhur di sebuah perkampungan Banu Salamah, maka Rasul menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Fawalli wajhak ya Muhammad, palingkan wajahmu 180 derajat, berpaling kiblatnya Nabi ke Ka'bah Baitullah. Sehingga salat ini salat luar biasa. Satu salat tapi dua kiblat saudara. Dibangun sebuah masjid yang merupakan saksi sejarah yang berbicara.
meski bukan lewat bahasa, namun secara visual dan bola mata. Di kota Madinah sekitar 3 kilo dari Masjid Nabawi ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Qiblataini. Nasukehe keta ngaraho nangkon. Jadi baik, asal ulang sokondongan ki. Najoloyon tang waktu sedang corona, alah baru madabu si Kobun, baru madabu si Avanza. Pas ro corona, dor nama nelpon sangandikan marbuka umroh. Kita mau tahu ya, ompung mau berangkat nih. Baru ya kita. Turan itu kena mantak corona ngana ro CBB. Onda warna iman cap teniman. Panas-panas tahi ayam kan nonton kan? Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Apa nih hikmahnya? Kita bicara tentang asyama'il yang dikandungnya. Kenapa Allah harus memalingkan kiblat pada bulan Sya'ban, saudara kaum muslimin? Jawabannya, alasannya adalah, ya kan? Yang pertama, perlu kita kembali evaluasi sholat kita sebelum masuk pada bulan Ramadan. Ini Sya'ban ada waktu, saudara. Perlu evaluasi. Sudahkah benar sholat Anda ataukah tidak? Kiblat sholat itu ada 4. Pertama, kiblat aqwal af'al adalah Rasulullah. Kedua, kiblat mata adalah tempat sujud. Kiblat hati adalah Allah. Kiblat kening al-jibhah adalah Ka'bah Baitullah. Maka pertama, satu saja kita bahas. Sudahkah Anda sudah mengkiblatkan sholat kepada Nabi? Karena selalu kamara'aitumuni usalli, sholat kamu sebagaimana aku sholat. Modelnya Nabi dalam sholat. Nah, ketika sholat kita bukan seperti sholatnya Nabi, jangan harap Allah Ta'ala terima. Betul? Warahmatullahi wabarakatuh. 5 hal yang nggak boleh salah dalam sholat. Salah dalam ayat, Allah maafkan perkara-perkara sunnah. Salah dalam subhanallah rabbil azim, bahkan Anda tinggalkan, dimaafkan. Anda nggak tasyahud awal, dimaafkan. Tapi salah dalam ucapan Allahu Akbar. Salah dalam bacaan Fatihah. Salah dalam bacaan tasyahud akhir wassalatu ala nabi. Kemudian salah dalam salam pertama. Saudara kaum muslimin, maka salat Anda tidak diterima oleh Allah karena tidak seperti salatnya Nabi. Itu yang saya maksud. Maka masih ada waktu sebelum masuk Ramadan. Perbaiki salat Anda di bulan Sya'ban, karena Sya'ban syi'ab. Apa itu syi'ab? Syi'ab, momentum untuk evaluasi tentang ibadah sebelum bertemu dengan Ramadan, pembakar dosa. Jangan sampai dalam satu hadis dikatakan Nabi yang diriwayatkan Imam Jabir, yakni sahabat Jabir, kemudian yang diriwayatkan atau Rawahu Ibnu Huzaimah, dijelaskan bahwa 3 golongan yang didoakan Nabi, Jibril yang mendoa, Nabi yang mengaminkan. Ini Jabir yang bercerita. Salah satunya, masukkan ke dalam neraka ragima anfu rajulin, umat Muhammad bertemu dengan Ramadan namun dosanya nggak terampunkan. Bagaimana terampunkan dosa Anda kalau sholatnya aja nggak benar? Bagaimana terampunkan dosa kalau pelaksanaan sholatnya nggak sesuai dengan sholatnya Nabi? Maka belajar fikih, Pak. Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang konne bola doa tadi yang ini sholat jadi tempat pembolaan di dada warna. Ida hati-hati deh. Nebulai dada do warna. Ada anggota tingkang ison di tempatnya 2 jari sian puting sebelah kiri. Aduh. Baru kemudian ima hati-hati. Isina adalah nafsu lawamah. Baru kemudian ruh ni manusiaun 2 jari ditoru puting sebelah kanan. Isinya adalah nafsu mulhimah, nafsu ilham maksudnya, ya kan? Jadi dong mulai ati nabinta adalah dada do indah hati-hati. Saudara kaum muslimin, pasingkat mat. Anak hodok bagi lala. Hodok mane. Saudara kaum muslimin, selanjutnya mangkang kita pabahaton dison turun ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi di bulan Sya'ban. Aduh, si maturun nang kangi. Ibadah sayyidokon Sya'ban di bulan ni nabinta da. Ana isi maturun ayat solawat. Madung, 3 ada solawat mungkang, ulen jo sada solawat. Ang ibacaon ko insyaallah langsung ijawab na binta. Ang salawat na asing nai, malam Jumat dijawab kon. Lewat Jibril untuk utusan na kan. Pasampai itu na binta baru jawabnya malam Jumat. Ang salawat na wan Anda dimanapun dan kapanpun. Fi ayyin kana wa fi zamanin kana. Jadi every time and everywhere Anda bacakan ini salawat insyaallah langsung raddallahu ruhan nabi. Allah kembalikan ruh nabi dan akan dijawab salat Anda. Allahumma ya rabbal hilli wal haram. Rabbal masy'aril haram, Rabbal rukni wal maqam, ablig minni salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On masalawatna asudengkang sebab Allahumma ya Allah, Tuhan tanah halal dengan tanah haram, Tuhan pemilik masy'aril haram, Arafah Mazdalifah Mina, ya Rabbal rukni wal maqam, rukun dia di maqam Ibrahim. Sampaikan salamku ya Allah kepada Muhammad. Allah yang menyampaikan, bukan malaikat Jibril. Maka akan langsung, ini saatnya di bulan Sya'ban, gabungkan menjadi bulan yang penuh dengan selawat. Karena Sya'ban bulannya Nabi, identiknya adalah dengan selawat. Masuk Ramadan terakhir. Ramadan bulan pembakaran dosa, sahru ummati, bulan umat. Kenapa? Karena kita sedang belajar cinta pada bulan Ramadan. Maka kalau disimpulkan, Rajab adalah salat, Sya'ban adalah salawat,
Ramadan adalah silat. Al-Quran dikumpulkan 6.666 ayat. Hadis dikumpulkan ratusan ribu hadis, maksudnya disimpulkan cuma ada 3: solat, solawat, silat. Belajarlah Rajab adalah dengan solat, cintailah Nabi dengan Sya'ban adalah solawat. Ramadan Anda merasakan laparnya orang-orang miskin, maka timbul cinta dalam rasa kepada mereka, maka itu adalah silaturahmi. Supaya diterima, hati-hati dengan apa yang disampaikan hadis Ibnu Majah yang paling luar biasa, bencana yang sangat luar biasa. Orang fikihnya benar, solatnya bacaannya bagus, kemudian hatinya juga bagus, tapi sholatnya nggak Allah Ta'ala angkat. Siapa mereka? 3 golongan manusia dalam hadis Ibnu Majah. Pertama, seorang imam yang tidak disukai oleh rakyatnya. Hati-hati Pak RT, hati-hati yang jadi camat, hati-hati yang jadi imam masjid, hati-hati yang jadi ustad. Ustad bukan hati-hati do, aso. Pasangnya ceramah obat jom, dari mantak bayi on dan galak saja rumah kan. Sholat ustadnya nggak Allah angkat, ya pintar. Kenapa? Hadis Nabi dalam Ibnu Majah. Jadi ustaz juga harus pintar melihat keadaan. Ini masih menarik gak tampilannya apa tidak? Ulang paksaun saja pun nggak bisa. Sama dengan imam. Ben imam hafal Quran dipasangnya surah Yasin. Pas selesai sembahyang nidopak nidokan pasti pintu rak nih batang kopi selesai. Lalu tingke imam menarik. Ya kan kau untung sekut kau mancik doa aku nih bayoy kan. Hukuman dunia ada petua nih. Apalagi akhirat tuh naik. Solatnya nggak Allah angkat saudara. On warna psikologi cinta Tuhan. Yang kedua, siapa lagi yang tidak diterima ibadahnya nggak diangkat? Illa qadar shibrin, kecuali sekedar 1 jengkal dari kepala. Begitu sholat Allah angkat, yulaffu kama yulaffu thawbul khalaq fayutraf ila wajhi, maka dikusutkanlah itu sholat, dilemparkan ke wajahnya seperti pakaian kotor. Adalah imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri yang berani tidur padahal suaminya murka kepada dia. Seorang suami yang berani tidur, istrinya murka kepada dia. Artinya, kalau Anda sholat, istri hati Anda sedang tersakiti. Kalau istri sholat, hati suami sedang tersakiti, maka sholat suami istri tidak Allah angkat kecuali sekadar 1 jengkal. Maka ibadahnya adalah sebelum sholat minta maaf dulu sama istri Anda, sama suami Anda, supaya sholatnya naik ke angkasa. Kalau tidak, dopek mulak turun. Maksudnya yang bongkon tuh mukodiba. Wala'iyadzubillah. Selanjutnya, yang tidak diterima ibadahnya adalah para saudara-saudara yatakhasaman aw yatasara'an, yang mereka tidak bertegur sapa. Badung, kalau nama rongkan dope homar celeng tuan, mau semulia-mulia daripada orang yang menerima maaf, lebih mulia orang yang minta maaf. Betul loh? Maka minta maaflah, karena ibadah Anda ketika Anda merceleng tidak akan pernah Allah Ta'ala terima. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang abang tuan. Sesumbayang sumbangan kita.